bisa dipungkiri, pada saat ini kita hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak islami, yang seringkali apa yang menjadi kesepakatan umum, pandangan umum, gambaran umum, disadari atau tidak, jadi kita ikutan. Ketika terjadi kerusakan, ketika manusia itu ingin difungsikan sebagaimana harusnya dia diciptakan, dia pakai petunjuknya ini hanya separoh saja, dan separohnya nggak pakai Al-Quran, berfungsi manusia itu. Alih-alih berfungsi separoh-separoh, yang ada rusak. Allah yang tahu persis tentang seluk-beluk manusia, diri kita. Maka Allah juga yang tahu persis apa yang baik dan apa yang buruk buat manusia. Kalau manusia melakukan A, pasti buruk jadinya. Dan pasti buruk jadinya kalau manusia itu melanggar. Sebaliknya, kalau manusia meninggalkan dan manusia nurut sama Allah, kebahagiaan akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Anak kita didik di rumah, anak kita sekolahkan di luar, di sekolah-sekolah, bukan dalam rangka agar dia jadi juara kelas, bukan dalam rangka agar dia jadi juara olimpiade, bukan agar dia bisa menjawab soal-soal di UN, bukan, tidak dalam rangka agar kelak dia bisa cari makan sendiri, bukan. Dalam mencanangkan output pendidikan terhadap anak-anak kita agar nanti nggak jadi masalah sehingga keharmonisan tergoncang, maka harus dicanangkan pendidikan anak dilakukan hanya dan hanya dalam rangka agar kelak ketika dia dewasa siap melakukan tunduk, patuh, taat kepada Allah. Diturunkannya kita dalam bentuk manusia ada atau membawa satu misi besar yang Allah berikan kepada kita semua sebagai manusia. Apa misi besar itu? Misi besar itu Allah menghendaki agar kita punya kapasitas sebagai pemimpin dengan kaliber dunia. Anak-anak gak perlu khawatir ketinggalan zaman, gaptek dan seterusnya. Kuasai Quran, install Quran dalam dirinya, insya Allah dia jadi cerdas. Install dirinya, insya Allah dia jadi pemimpin kaliber dunia. Umar bin Khattab tidak akan pernah namanya besar sampai hari kiamat kalau dia nggak mengemban sesuatu yang agung. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan pernah namanya menjadi agung ketika dia tidak mengemban sesuatu yang agung. Pun Rasulullah Muhammad tidak akan pernah namanya kita dengar sekarang kalau dia tidak membawa sesuatu yang agung. Mereka semua besar namanya karena mereka membawa satu misi besar, menyebarluaskan apa yang menjadi risalah bagi umat manusia, yaitu Al-Quran. Dan ketika kita ingin seperti mereka, nama-nama besar kita dan nama-nama besar anak-anak kita tertulis indah dengan tinta emas di panggung sejarah dunia, bahkan sampai menggetarkan arasnya Allah, sampai terkenal di kalangan penduduk langit, tidak ada jalan lain selain install Quran dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita. Baik to Quran.
sangat diperlukan. SPI ini mungkin sekolahnya bagi orang tua yang ingin anaknya jadi lebih soleh. Dan saya setuju dengan Bu Dwi, ketika anak putra putrinya ingin soleh soleha, orang tuanya harus soleh soleha dulu. Selama ini saya sering ya ikut penting kayak gitu untuk mengatasi masalah ya biasanya masalah itu pada anak-anak kami. Ternyata di sini saya menemukan bahwasannya kesalahan itu bukan cuma pada anak-anak, tapi pada saya intinya. Alhamdulillah kalau menurut suami, insya Allah sudah banyak melakukan apa yang disampaikan dulu tadi. Tapi di sini malah saya yang sangat salah. Jadi di sini saya menemukan jawabannya. Kami juga mungkin sudah berusaha menjadi lebih baik, tapi ternyata masih jauh dari baik, masih jauh dari solehah, masih jauh dari namanya orang tua yang benar-benar kayak dipelajari oleh anaknya. Susah. Quran itu lautan ilmu yang tak berdasar dan